Tertib kalau nggak tertib Gus Miftah mboten badhe pidato balik maning. Bu, Ibu, pinarak. Banter ditertibkan kalau mau tertib Gus Miftah suka balik apa tertib? Sing ora tertib muga-muga balik lanangnya bojo maning. Wis tertib ya. Banter amankan pedagang dan kelendangan di tengah-tengah pengajian. Hup, panitia aja baru ngadeg nyeseki his. Wis bawon, aja ngomong bae won. Bawon, jatun menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus kiai tua iso buka wedang, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musola Baitus Salam. Dasmu minggiro raketa dasirika dasmu desa Goblok Kulon Grobok Kulon Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang saya banggakan. Kue nutupi Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Pangkah rahimakumullah. Tuku blewah bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Wong Pangkah yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Jujur saya sangat capek. Saya sudah 3 hari 3 malam gak tidur. Tadi malam saya masih di Purwokerto. Tadi pagi sampai Jakarta jam 6. Jam 8 saya ada acara di JCC, ceramah di hadapan Presiden. Baru selesai jam 12. Di hadapan Presiden Jokowi berbicara tentang investasi dalam Islam. Jam 1:30 saya berangkat sampai Pemalang maghrib, ngaji di Pemalang, ini nanti di Tegal, langsung balik lagi ke Jakarta. Besok ada syuting di Jakarta. Malamnya saya ada live di TV, lanjut ke Lampung. Jadi wirawiri kayak setrika. Mungkin uang saya banyak tapi manuk saya nganggur.
nikah lagi. Kamu berharap ya. Sorry, kan kamu sudah tua. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa saya pengen menunjukkan kepada generasi muda adik-adik saya supaya memiliki semangat yang sama seperti saya. Kalau ada nazam yang mengatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun, isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu artinya dinamis, mabni itu artinya statis. Mu'rab itu pemain, mabni. Mu'rab itu optimis, mabni itu pesimis. Mu'rab adalah orang yang mempunyai visi ke depan dengan segala semangatnya, maka mabni sebaliknya. Coba Bapak Ibu warga masyarakat Pangkah, Anda jawab. Kayak cangkeme siapa ya? Cangkeme Randa. Coba Anda jawab, Anda pilih jadi pemain apa penonton? Nah, kalau Anda hanya milih menjadi penonton, selamanya tidak akan pernah berubah. Walaupun hari ini Anda hanya menjadi penonton, tolong Bapak Ibu punya niat, besok anak saya akan jadi pemain. Bapak Ibu, kalau kemudian Allah punya kuasa, kita hari ini dipertontonkan kepada dua keadaan. Yang pertama, satu keadaan di mana kita harus optimis. Apa gambarannya? Ada seorang anak kecil, pengamen jalanan, tahu-tahu diundang oleh istana negara. Hanya dengan satu lagu, ojo dibanding-bandingke. Terkenal, Farel Prayoga. Walaupun hari ini ada kesalahpahaman di media, Farel Prayoga dengan Gus Miftah terkait dengan agama. Katanya Gus Miftah intervensi agamanya Farel Prayoga. Fakta yang sebenarnya Bapak Ibu, saya pengajian di Banyuwangi, puluhan ribu orang yang datang cantik-cantik, beda di sini tua-tua. Ya maklum kiai penggantinya tua. Nah, bintang tamunya Farel Prayoga. Dia datang dengan baju muslim, dengan kopiah, kemudian dia membaca sholawat. Wajar kan kalau saya tanya, Mas Farel bisa ngaji apa enggak? Dia bilang enggak bisa. Kemudian nyanyi lagu ojo dibanding-bandingke. Saya bilang, ya kamu ngaji dong, kan kamu terkenal, harus banyak bersyukur. Ada tulisan dari panitia dikasih saya, Gus mohon maaf, Farel Prayoga non-Islam. Karena panitia bilang dia non-Islam, saya minta maaf dong, karena saya tadi bertanya apakah kamu bisa ngaji apa tidak. Kemudian saya tanya, Farel agama kamu apa? Dia jawab privasi. Akhirnya jawaban Gus Miftah apa? Apapun agamamu Farel, tolong jadilah hamba Tuhan yang taat. Pertanyaan saya, salah nggak ucapan Gus Miftah? Enggak. Artinya kalau Anda Muslim, jadilah Muslim yang taat. Kalau Anda Kristen, Kristen yang taat. Hindu Buddha yang taat. Kalau Pak Kiai ini agamanya apa? Dharma Gandul. Kalau dia bukan Dharma Gandul, Gandul Mbah Darmo. Nah,
Singkat cerita, muncul video itu beredar di media sosial, viral, FYP, trending Twitter. Rame, saya dihujat. Akhirnya video itu mengalahkan lagu Begitu Sulit, Lupakan Silit. Kayak gitu ya, viral gitu loh. Persis, ya beda kan aku ganteng. Pada kayak Samsudin, Said Putin. Tapi mendingan rabi karo santrine dewek. Kayaknya santrine khilaf. Wis tua bojone enom. Ora apa-apa. Rezeki ya. Yang penting Pak Kiai Saifuddin jangan kena penyakit gula. Karena laki-laki itu walaupun uangnya banyak, tapi kalau penyakit gula bahaya. Nggak bisa ngaceng. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kemudian beredar bahasa yang muncul di media apa? Di Twitter, di Instagram, di TikTok, Gus Miftah intervensi agama Farel. Padahal yang terjadi tidak. Saya hanya mengatakan apapun agamamu tolong jadi hamba yang taat. Nah Bapak Ibu, menjadi masalah kemudian adalah ketika ada orang mengatakan jawaban Farel keren. Ditanya agamanya apa? Privasi. Coba sekarang kita lihat. Benar nggak agama itu privasi? Boleh saya pinjam KTP? Yang bawa KTP di sini siapa? Haryo bawa KTP ya? Coba kita lihat. Nah, kalau Bapak Ibu punya KTP, kalau Pak Kiai Saifuddin pengen nggak mati gampang, bikinlah KTP seumur hidup, maka nggak mati-mati. Atau jadilah orang budak, nggak akan mati. Kenapa? Karena nggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka kita doakan Kiai Saifuddin panjang umur. Artinya orang sedunia mati, Saifuddin hidup sendiri. Coba kita lihat identitas dalam KTP Bapak Ibu. Semuanya punya KTP yang sudah berumur ya. Nama Firman Haryo Susilo. Tempat tanggal lahir ada. Jenis kelamin ada. Alamat ada. Agama ada. Agama Islam. Pertanyaan saya, kenapa dalam KTP dicantumkan agama? Karena agama itu bukan privasi. Kalau memang agama itu privasi, untuk apa ada kolom agama dalam KTP? Toh ini bisa diakses. Hari ini yang KTP-nya Islam, saya doakan masuk surga. KTP-nya. Islam KTP. Maksud saya apa Bapak Ibu? Anda yang mengatakan agama itu privasi, monggo. Tapi kalau Gus Miftah mengatakan agama itu bukan privasi. Toh kemudian ayatnya dikatakan apa? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Yang namanya agama liyudhhirah, zahir. Ini disampaikan dok. Kan lumayan saya bawa KTP-nya Haryo. Kalau saya ke lokalisasi ketemu Telembok untuk jaminan. Nah, Bapak Ibu, kenapa dalam KTP dicantumkan kolom agama? Ini untuk antisipasi. Contoh, Bapak Ibu kecelakaan umpamanya di jalan. Tabrak, umpamanya kayak gitu, tabrakan. Maka kalau dia meninggal atau dia sakit, yang dilihat biasanya apa Pak? KTP-nya. Kalau yang kecelakaan ini mati, dia mau dimakamkan secara Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, itu berdasarkan kolom agama dalam KTP. Oh, siapa yang meninggal? Saudara Saifuddin umpamanya. Dilihat KTP-nya. Oh, Islam.
berarti dia dimandikan secara Islam, dikafankan secara Islam, disolatkan secara Islam. Besok kayak Saifuddin yang sholat jenazah nganggur ruko, dosane Jadi apa? Dilihat Pak. 1. 2, kalau Anda mau umroh, bikin visa. Orang non-Islam tidak boleh masuk Makkah Madinah. Maka syarat pertama untuk umroh bisa masuk Makkah Madinah harus Islam. Itu dilihat dari apa? KTP-nya. Makanya kalau kemudian dikatakan agama itu privasi, saya nggak setuju. Tapi saya menghormati Anda yang mengatakan privasi. Kalau agama kayak cangkem angkringan. Wes kelong wes diombe Saifuddin apa ya? Wes adem, sangit. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Ya. Apa jawaban saya terhadap pertanyaan Bapak Cahyokumolo waktu itu masih Menteri Dalam Negeri? Saya jawab, Pak Menteri, saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Alasannya apa Pak Kiai dihapus? Katanya kolom agama dalam KTP itu diskriminasi. Saya bilang, diskriminasinya dari mana? Uang semua agama yang diakui oleh undang-undang dicatat dalam KTP kok. Gak ada diskriminasi. Justru ini identitas. Maka saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Kan lumayan. Kan bujang terus. Jadi Saifuddin iso golek telembok maning. Inyongnya sayang temen karo wong tua kiye ya. Kayaknya dibanding-banding ke. Gagah pundi Saifuddin apa Gus Miftah? Enggak lepel. Kalau yang ngomong gagah Saifuddin matanya katarak. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Inna dina indallahil Islam, ya kamu katakan apa agamamu? Islam. Bangga. Tapi dalam konteks Pancasila Anda tidak diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Makanya kemudian ayatnya mengatakan apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah kamu menghina sesembahan di luar Allah, maka orang-orang itu akan menghina sesembahanmu dengan tanpa ilmu. Sederhananya adalah, kalau Anda pengen Islam tidak dihina nak, jangan menghina agama non-Islam. Kalau kamu pengen Tuhanmu tidak dihina, jangan menghina Tuhan orang lain. Sampai Nabi mengatakan apa? Janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Siapa? Para sahabat bertanya, emangnya ada Nabi orang yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa dia? Orang yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya bilang sama Mas Haryo, yang masuk Islam melalui Gus Miftah sudah 230 orang lebih. Terakhir anak dari Madiun 2 orang kakak adik agama Buddha ketemu saya 10 menit masuk Islam. Ternyata hampir 60% orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah, dia tidak kenal Islam. Kayak orang Australia, orang Belanda, orang Jerman ateis. Saya tanya, ketika dia mengatakan sama saya, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Kemudian saya tanya, why you will to be a Muslim? Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Terus kemudian saya jawab, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Masih utak murahnya ndak gitu. Mong domblong. Saya putih nerang ngerti. Saya Inggris ya Pak Kiai. Bahasa Inggris itu gampang. Buku bahasa Inggrisnya buku jatuh ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak clock.
Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing sikile papat, cat bien. Cat bien. Kan dari dulu kakinya 4. Nah, guyune telat temen, offset. Liane wis mingkem baru inyonge wedi, jangan-jangan kesurupan. Wis lemu temen. Sakawak bokong kabeh. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kayak orang Belanda ya, dia ateis, telepon video call sesaat setelah saya ceramah di gereja Jakarta Utara. 2 hari kemudian dia nyari saya, akhirnya ketemu saya dari dubes Belanda, dubes Indonesia untuk Belanda, video call sama saya, tak sahadatkan melalui video call, Pak. Dia bilang, "Oi, Bro Miftah." "Yes, me. I will to be a Muslim." Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, "Do you know about Islam?" "Apakah Anda tahu Islam itu apa?" "I don't know." Saya nggak tahu apa itu Islam. Kemudian saya jawab, "If you don't know about Islam, kalau Anda tidak tahu tentang Islam, why you will be to be Muslim?" Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Dia bilang apa? "Saya pengen masuk Islam because your Islam is enjoy, relax and happy." Karena saya melihat Islam Anda menyenangkan. Islamnya Gus Miftah asik. Lah iya wong ganteng. Padakan Saifuddin. Ya beda. Ya aja balik udah diamplopi panitia. Tapi saya meyakini Pak Saifuddin ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Saifuddin jangan dikubur sebelum mati. Pak Saifuddin tolak-tolak karo kancane sambil ngomong kayak gini, "Matane." Ya Allah, I love you full Pak Saifuddin. Nah, maka Bapak Ibu, bangga dengan agama itu bagi saya wajib. Memang ada periodisasi dakwah di mana Kanjeng Nabi dakwah secara sir, baru kemudian jahar. Kapan dakwah Nabi Muhammad sir? Ketika awal dia menerima risalah. Karena kalau langsung terang-terangan akan dimusuhi banyak orang kafir saat itu. Maka dia sembunyi-sembunyi. Ngajak satu orang. Tapi begitu kemudian Islam sudah mulai besar, Allah mengatakan kepada Muhammad, sampaikan. Lah, posisi kita di mana, Bapak Ibu? Yuk, coba ingat kalimat saya, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesimu kamu harus berdakwah. Tukang sound system, bagaimana dakwahnya? Dengan menyediakan sound system yang baik untuk pengajian. Alhamdulillah setelah beberapa hari, ini termasuk sound yang paling baik yang saya temui. Yang kurang baik, kopinya. Saya tidak minta ganti sama panitia, tapi hanya mengingatkan. Kalau ibunya Kiai Mas Subadar Pasuruan, beliau mengatakan begini, anak-anakku di sana dengerin nak. Beliau mengatakan apa? Kalau kamu membuat selamatan dalam rangka Maulid Nabi, berikanlah suguhan yang terbaik. Kenapa? Karena kita memperingati selamatane wong paling apik sak dunya. Maka jadikan peringatan Maulid Nabi itu dengan semuanya terbaik, termasuk suguhannya. Saat ini Bapak Ibu, logikanya sederhana. Anda punya anak lahiran, anakmu belum jelas besok jadi apa saja, kamu bangga, dipamer-pamer ke tangga-tangga nih, dibuat walimatul akikoh. Orang-orang apa nih mata? Keprimen ya? Apa Bu? Tolong jangan seksa saya. Saya itu sudah bisa hadir saja sudah alhamdulillah ini.
Kenapa Bu? Ibu-ibu lebih mau saya berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Penggemarnya Kiai Saifuddin mengatakan ternyata Gus Miftah kalah berdiri sama Saifuddin. Saifuddin ngenyak temen Saifuddin loyo. Tadi pas makan sate Pak Saifuddin tanya, Gus biar kuat bagaimana? Saya cerita, dulu saya punya cerita sama almarhum Ki Entus Susmono pas wayangan di panggung. Ada cerita suami istri malam Jumat loyo. Akhirnya beli kuku bima sama sari rapat. Akhirnya diseduh di gelas, mau diminum, lampunya mati. Keliru. Suaminya minum sari rapat, istrinya minum kuku bima. 1 jam kemudian istrinya galak, "Reneh mas." Suaminya kali silit, "Rabisa." Dipraktekna sama Saifuddin. Bojone ndik kayak Saifuddin kayak bojone. Oh, wis balik. Nemburi. Insyaallah. Nah, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Konco-konco banser, kamu pernah baca satu ayat bunyinya apa lih? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi diperebutkan banyak orang. Bukan satu kursi diperebutkan saya, Pak Saifuddin, Mas Haryo, dan yang lain. Enggak. Tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Anda jadi polisi, jadilah polisi yang baik. Siapa itu polisi yang baik? Polisi yang tidak nembak temannya. Itu polisi yang baik. Apa bedanya zaman PKI sama hari ini? Kalau zaman PKI jenderal ditembak, kalau hari ini jenderal malah nembak. Tapi ingat, tidak semua polisi seperti Sambo. Sambo itu kesalahan pribadi, bukan polisi secara kelembagaan. Betul? Maka jangan menyamaratakan semua polisi kayak Sambo. Saya nggak setuju. Bagaimanapun polisi itu penting. Coba Anda bayangkan di Kabupaten Tegal sebulan gak ada polisi sama sekali. Yang terjadi apa? Banyak barang hilang, banyak perawan meteng. Semetengnya siapa? Saifuddin. Ya ora bisa ya tuh. Ini Pak Saifuddin malam hari ini harus kita zolimi sebanyak-banyaknya supaya dosanya hilang. Mau ngecek Gus Miftah? Saatnya pembalasan. Nah, fastabiqul khairat, jadi polisi yang baik. Jadi tentara yang baik. Jadi banser yang baik. Saya ditanya, lebih hebat mana Gus? Polisi, tentara apa banser? Saya jawab banser. Buktinya apa? Banyak tentara sama polisi SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser tidak. Kenapa? Karena SK-nya banser nggak laku. Jangan tepuk tangan, nggak laku kok tepuk tangan. Masa utang neng bank? Utang? Iya. Ngisi aplikasi jaminannya apa? SK banser. Ya payu ya. Mau banser ora gajian. Tapi banser adalah manusia paling ikhlas.
mau pakai seragam harus pakai pendidikan, seragamnya tuku dewek, pengajian mangkat disik dewek, mulai keri dewek, pengajian ngatur jamaah, ngawal kiai ini, salah-salah dikeplai karo komandane, panitia nih lali rokok. Aman ya, aman. Jadi DPR terbaik, ada DPR yang datang. Alhamdulillah. Anda jangan marah kalau DPR berfoya-foya. Ingat, DPR itu adalah wakil rakyat. Jadi rakyat pengen kaya diwakili DPR. Rakyat pengen naik mobil mewah diwakili DPR. Pengen punya rumah diwakili DPR. Nyemplung neraka diwakili. Ya ora ya. Jadi apa lagi? Jadi apapun posisi terbaik. Anda sebagai istri, jadilah istri terbaik. Saya kemarin di Bali lucu, ditanya pengajian di klub malam. Gus, saya mau tanya, Bu, apa hukumnya mencintai suami orang? Cia. Akan saya jawab kalau kopi panasnya datang. Karena aku ingin. Gelas enteng. Oh, gas enteng. Ya Allah, ya. Miskin. Nah, Bapak Ibu, menjadi istri-istri terbaik. Ditanya, Gus, apa hukumnya mencintai suami orang? Saya jawab, boleh. Yang enggak boleh itu mencintai istri orang. Kenapa mencintai suami orang boleh? Kalau Anda gadis, Anda janda, mencintai Pak Saifuddin, boleh. Loh, beneran? Kenapa? Karena suami boleh menikah lebih dari satu. Tapi kalau Anda mencintai istri orang, tidak boleh. Kenapa? Karena ada poligami, nggak ada poliandri. Nggak ada poliandri, adanya poliklinik. Lah, saya ditanya secara logika kenapa perempuan tidak boleh poliandri, laki-laki boleh poligami? Saya kasih contoh. Anda tahu kenapa dikatakan zaman jahiliyah? Jahiliyah itu bukan goblok otaknya, tapi goblok peradabannya. Salah satu ciri zaman jahiliyah itu apa? Kalau zaman jahiliyah ada anak gadis siap dinikahi, rumahnya dipasang umbul-umbul, Pak. Kalau rumah ada liwatnya, ada benderanya, berarti ada ceweknya, ada perempuan yang mau dinikahi. Responnya apa? Pemuda-pemuda yang pengen menikahi sang gadis antri, Pak, untuk masuk ke dalam rumah. Acaranya apa? Icip-icip calon temanten putri. Jadi semua yang senang dengan perempuan itu disuruh masuk kamar untuk berhubungan badan dengan anaknya. Diurut ke nomor 1, Gus Miftah. Set, lumayan. Nomor 2, ketua panitia. Siapa kayak ketua panitia nih? Abdul Basit. Metu. Nomor 17, Saifuddin. Nah, pertanyaannya siapa yang dipilih jadi suami? Nunggu anaknya hamil kemudian melahirkan. Begitu melahirkan anaknya dilihat mirip siapa. Kok anaknya ganteng? Wow, bapaknya Gus Miftah. Kok anaknya wireng? Saifuddin. Yang menjadi masalah raine kayak Gus Miftah, sikile kayak Saifuddin. Lah anaknya siapa? Urunan. Nah, itu terjadi kenapa? Karena praktek seperti poliandri. Maka ibu bapak, kenapa kita boleh mencintai suami orang? Karena laki-laki boleh menikah 4, sementara perempuan tidak boleh. Logikanya bagaimana, Gus? Tadi saya sampaikan ke Mas Arya sama Pak Saifuddin. Bapak ibu, ini ada gelas 4. 1, 2, 3, 4. Sendoknya 1. Sendok ini masuk ke gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat.
Kalau 4 gelas ini ada masalah, yang tanggung jawab siapa? 1 sendok. Sing mlebu nggonmu sapa? Sendoke aku. Sing mlebu nggonmu apa? Aku. Nggak akan terjadi sengketa. Yang jadi masalah itu adalah kalau gelasnya 1, sendoknya 4. Kalau terjadi apa-apa dengan gelas akan terjadi konflik. Iki sing tanggung jawab sendok sing endi? Lah wadone siji lanange 4. Kok sampai hamil bingung bapak sing endi? Arab Gus Miftah ora mungkin, wong Gus Miftah alim. Saifuddin kita ora mungkin wis reso ngajeng umpamane. Orang bisa ngono kancane inyong. Santai, kuku Bima. Dari rapat. Acara selanjutnya pergantian kopi. Panas. Kasih ya. Ditukar Pak Saifuddin. Kowe ngapa tak enake Saifuddin ya? Kan kancane inyong. Ya diminum Pak Saifuddin, tos dulu kayak di kafe tuh, tos gitu loh, tos. Gelas aduh panas. Kok langka tisu ya? Woi, tisu. Ngombe kopi tanpa susu, kan mau ngaji kok langka tisu. Tisu. Sing satset Mas kok keting aku. Nah. Apa? Nih. Kok kayak tisu toilet ya? Makasih Mas. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi nyuwun sewu. Itulah alasan kenapa kemudian Nabi harus hadir. Karena yang rusak itu peradabannya, termasuk bagaimana orang jahiliyah memperlakukan perempuan sedemikian rupa. Jin jagong kurang ajar, wong tua ya. Anak wong tua ngadeg, masa jin jagong kurang ajar ya. Habib. Afan ya Beb, anak di sini ya Beb. Bukan suladab loh Beb. Diprotes Beb. Pak Saifuddin agak sini, biar Habibnya sini. Tak Habib. Benar Beb. Habib Usman. Oh, pegiringan ya. Orang segini yang sudah meninggalkan dunia hitam hanya Habib Usman. Rambutnya putih semua. Katanya Saifuddin, lumayan yang duwe kanca ini. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, fastabiqul khairat, di posisi masing-masing menjadi habib terbaik. Habib itu dicintai karena ilmunya, karena akhlaknya, karena nasabnya. Kalau pesan guru kita semuanya Maulana Habib Lutfi, beliau mengatakan apa? Nah, cintailah Habib karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena walaupun sama nasabnya, kadang-kadang nasibnya berbeda. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Kalau orang hanya melihat nasab, mohon maaf, kalau duriah Nabi jelas ahlu baitil Mustafa tuhuri, hum amanullah fadakiri, pasti baik. Karena apa? Ada darahnya Nabi. Milon jenengan nyuwun sewu, kalau ada Habib, walaupun Anda tidak sependapat dengan pendapatnya, hormati orangnya walaupun tidak Anda taati ilmunya. Contoh, saya sering dipertentangkan dengan Habib Rizik.
Saya bilang, selaku duriahnya Nabi Habib Rizik saya hormati. Apakah saya berbeda pendapat dengan dia itu urusan lain. Karena dalam konteks taklim al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Anda boleh tidak sependapat tapi wajib hormat. Kayak konco-konco Banser nih. Itu Habib Rizik musuh kita. Anda dari mana mengatakan musuh? Tetap saja itu duriahnya Nabi. Dihormati kehabaibannya walaupun tidak diikuti pendapatnya. Itu fair. Kita itu kebablasan. Padahal NU mengajarkan tasamuh. Yang namanya tasamuh itu hormat. Dengan siapa? Dengan siapapun yang berbeda dengan kita. Lucunya apa? Kita dengan orang non-Islam kadang-kadang bisa baik. Tapi kenapa dengan orang sesama Islam, sama iman kita nggak bisa baik? Contohnya dengan Habib. Maka mohon maaf, walaupun dia berbeda pendapat dengan kita, hormati zuriyahnya selaku zuriyahnya Nabi, walaupun tidak diikuti pendapatnya. Contoh begini, hormat lebih didulukan dibandingkan taat. Pak Saifuddin Kiai ini inyong, sholat subuh. Pak Kiai Saifuddin dawuh karo inyong, Gus ngimami. Saya jawab mboten. Begitu saya jawab tidak, saya tidak taat sama Pak Kiai Saifuddin. Mboten, kenapa? Yang ngimami Pak Saifuddin mawon. Begitu saya jawab tidak, saya tidak taat sama dia. Tapi tidak taat saya karena hormat kepada Pak Kiai. Contoh konteks suami istri, ibu-ibu masak isuk-isuk, wis mateng, bojone ditawani, Pak sarapan rien. Suaminya bilang, bapak macul, ibu sarapan dulu. Kalau Anda paham dengan kalimat al-hurmatu khairum minat ta'at, Anda jawab, mboten kulo sarapan nunggu bapak. Jangan sebaliknya, Pak ayo sarapan, ibu rien. Oke. Kuwi wong wadon ceniningan. Wonge ya teka ki. Ya melu guyu. Jilbabe pink. Gak boleh. Maka Bapak Ibu, yuk malam hari ini kita akan mendudukkan perkara-perkara yang selama ini dibahas dan belum tuntas dibahas. Kita akan bahas. Yuk selawatan dhisik le. Dan semangat kerja. Ora dolanan HP wae. HP ini cross bae gaya. Ini arane grup apa Ki? As-Sholawat Group. Apa? Ibnu Grobok Kulon. Sesuk Gus Miftah masuk surga dikawal sama Ibnu Grobok Kulon. Tapi ya itu neng surga Gus Miftah kelon sama bidadari, Ibnu mau hadroan tok. Keteplak. Enak Gus, enak. Ayo, kadang bulan. Ya, selawatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapa sing jelok sapa? Sing nyinyong sok tahu. Pandang bulan. Allah. Minta lagu apa Bu? Ditinggal pas sayang-sayangi. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengujar dunia lupa akhiratmu ho lah bojone saya butuh ra kaya kiye kowe lunga pas aku ngajeng-ngajeng ngajeng-ngajengi ya Bib ya ngarep-ngarepe sing bener Habib Usman ngarep-ngarepe kan ngajeng-ngajengi aku pingin Rika bosok ya apa? Oh ngopi dulu Bib, kau Habib Fadol Bib apa Bib? Tos Bib Ya Allah, orang itu kalau pagi hari dia mati di dalam tubuhnya, dalam perutnya ada kopi, dia matinya syahid. Sangit matamu sangit itu. Karena malaikat percaya dia malamnya minum kopi karena lek-lekan melu pengajian Saifuddin. Ya iya. Siapa yang mati ya Saifuddin dewek. Allah. Ya,
Salat apa Bu? Joko Tingkir? Oke. Saya tegas dari awal, saya sepakat dengan lagu Joko Tingkir. Karena bagi saya nggak ada penghinaan. Penghinaannya di mana? Joko Tingkir ngombe dawet, salahnya di mana? Emangnya nggak boleh minum dawet? Boleh. Justru zaman Joko Tingkir adanya minuman cuma 3, kopi, degan, dan dawet. Nah, cendol dawet kali? Iya. Salahnya di mana? Menghina, masa Joko Tingkir ngombe dawet? Anda akan digugat sama penjual dawet. Bahkan kalau Anda dari Purworejo ke Kebumen ada jembatan Butuh. Itu ada dawet ireng jembatan Butuh, disingkat. Inyong ora wani malah dicetak. Wis tau tuku ya. Yang salah itu kalau Joko Tingkir minum boba, lah wis salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Atau Joko Tingkir ngombe ciu, lah wis salah. Menghina. Kalau Joko Tingkir minum dawet nggak ada yang salah. Ya le Joko Tingkir Leo. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasana Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah Habibillah. Tawasana Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri. Berhenti sebentar. Maulid itu harus senang. Soalnya lahir Kanjeng Nabi. Tolong ibu-ibu bapak sholawat hatinya senang. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Lah niki awake dhewe sholawat maulid. Kalau maulid itu tanggalnya, harinya. Kalau maulid itu orangnya. Lah niki saya seneng mawon, digawe happy. Surga itu gambarannya menyenangkan. Maka hari ini kita sholawat bersenang-senang menyambut hari lahirnya Kanjeng Nabi. Kowe duwe anak, anakmu keriting ngireng ra jelas wis seneng kok. Apa meneh anake Kanjeng Nabi sing seneng mawon. Yo, salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasana Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah
Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badriyah, bi ahlil badriyah. Lungguh lesehan orang nganggo kursi, daya tengko manu emuni. Iki parian dudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani, kanggo sliramu tresnani. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sekaliwat lawe jelantah sekorawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten gadah, pacar mawon jomblo mboten gadah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Udun benggak tambah metenteng bletet alon-alon men ora bahaya. Paling enak dadi kiai gandeng, ngetan ngulon dadi idola, ngetan ngulon dadi idola. Dudu Saifuddin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Buta ijo mangane bantal rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rapi, selak tuwek ora payu rapi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Dolan ning sawah atus ning kali kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing jaluk dirapi, okeh rondo sing jaluk dirapi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Mulai ko sawah bablas metu, mulai bengi ora wayan. Paling susah duwe bojo ayu, saben bengi ra kok berkatoan, saben bengi ra kok berkatoan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
Lanjut. Tuku kopi mangan gorengan, ayo ngaji karo Habib Usman. Dijawab. Lanjut. Ngombe kopi mangan gorengan, ayo ngaji karo Habib. Nah keren. Mangan roti sangkatela, derek Nabi masuk surga, derek Nabi masuk surga. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Oma gede jenenge joglo, minyak wijen saka Madiun. Urip dhewe jenenge jomblo, turu ijen koncone. Kok sabun iki lho. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Makan mangga minumnya kopi Indonesia kuat sekali. Makan keju dicampur gula, kita bersatu dengan Pancasila. Kita bersatu dengan Pancasila. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, yang ini untuk janda. Jambu alas ning tengah sawah, wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk bojo, sing isih ndang entuk bojo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sing jomblo tuku kacang kleru mrico, wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budek, sing disayang matane picek, sing disayang matane picek. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin. Terakhir untuk ibu-ibu, buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek, raine glowing, tungkae meletek. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lah atine seneng, insyaallah awake waras. Amin. Lan jenengan pirsane sak kuwasel-kesele Gus Miftah yo tetep sehat-sehat mawon. Soalnya napa? Atine seneng. Atine bombong. Kula wingi mangkat tanggal piro? Sesuk mulai baru tanggal 19. Ini saya besok harus ke Jakarta, lanjut ke Lampung, ke Tangerang, ke Banten, Cirebon, Bablas, Lubuk Linggo, Muara Enim, Palembang, baru mulai Yogyo. Manuknya nganggur. Cangkeme ya.
Oke mutan. Paling mulai bancer iso ngaceng. Nah, apa meneh kemudian ketika kita bergembira di bulan ini. Mila ibu bapak nyuwun sewu. Ketika kemudian Abu Lahab dikandani. Jadi sebenarnya ngeten. Dalil yang paling sahih perayaan Maulid itu justru Abu Lahab. Mila Abah Lutfi itu kalau beliau ngimami sholat pak, kok ndelalah sing diwaca surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Ampun salah loh nggih. Lah wa Tab salah nih. Soalnya tasdid. Wa Tab. Jadi masuk dulu baru kol-kolah. Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Beda lah kali. Qul huwallahu ahad. Bukan qul huwallahu ahad. Wis salah. Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Beliau kalau membaca surat Tabbat Yada itu dibaca sir. Ketika ditanya Abah kenapa dibaca pelan, jawaban Abah Lutfi apa boleh? Piye noka si Abu Lahab kui pamane Kanjeng Nabi. Apakah nggak ada kebaikan sama sekali dari Abu Lahab? Oh no. Awake dhewe ki wong Islam yang tidak mau memperingati Maulid harusnya malu dengan Abu Lahab. Begitu Siti Aminah melahirkan seorang bayi yang mulia, yang malam beliau dilahirkan, mohon maaf, langit bergemuruh, bintang-bintang banyak berjatuhan demi menyambut kelahiran sang baginda Nabi bayi. Bapak Ibu, Abu Lahab dikandani. Abu Lahab, Aminah adekmu nglairke anake lanang dijenengke Muhammad. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Dia punya budak langsung dimerdekakan. Artinya apa? Hari itu demi kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab gawe kopi dewe, isah-isah dewe, masak dewe. Soalnya apa? Budaknya dimerdekakan. Ini orang kafir, orang yang memusuhi Nabi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap hari Senin siksanya Abu Lahab diringankan oleh Allah. Lah kok ana wong Islam ora seneng karo Maulid, berarti luwih bosok tinimbang Abu Lahab. Abu Lahab saja cinta kok sama Nabi ketika lahir. Lah mosok awakmu ana wong Maulid kok mau salah-salah iki. Ki utakmu ki nang ndi? Logikanya kan begitu. Lah, maka kita harus berani, Bib. Kalau enggak hilang ini Maulid. Makanya saya bersyukur. Ini bakule ngapa to kuwi? Ya semerga aku seneng karo Maulid tak boronge kabeh kene, atuku kene. Kene. Aku njaluk duit e, pun. Sini. Taruh sini dulu, tak dongake ke Habib dulu. Taruh sini semuanya. Sini, yang bolol sini. Ditaruh saja, dilihat, nggak usah dibeli, biarin saja. Ya Pak jangan tok. Tak takon cici gitu ya. Iki punya siapa? Pira? 200. Oh kah temen batine. Ini pira? Lupa. Isinya beda, regane pada. Iki ndok wis ini loh. Jeleknya pedagang ini loh. Makanya kenapa Nabi mengatakan apa Pak? Tempat yang paling baik itu adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Karena wong pasar oke goroi, apalagi jilbabnya kuning. Makanya masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar nggak ada sholat tahiyatul pasar. Karena di pasar tuh banyak bohongnya Kiai. Coba orang beli buah di parsel yang luar bagus dalamnya bosok. Iki isine beda regane pada. Dosa. Loh, sodako beli Anda jangan mengajari kiai. Akadnya harus jelas. Dagangan ora payu dituku, bahasan dituku bodoni. Gini apa mboten? Neraka kuadrat. Ya lari kayu tak rabi lah wis tua. Kan nyong rakolu. Coba adanya jujur ini berapa? 100.000.
cilik titik temen ya. Satu berapa Bu? 1000. Ada nggak 100? Nah, ngapusi meneh kan? Ngapusi. Di depan Habib lo ngapusi. Nah. 1000, 10 ya ora. Kalau 1.000 itu nggak ada 100.000, nggak ada 10. Lah. Nah, sekarang mundur lagi 50, wis bohong maning. Wes. Tak kayak 100 mesake kae. Wes. Dibagi. Kunjung. Ini pira? 100. Ya. Ini berapa? Tenan 200. Kowe mulih ra iso ngaceng ngapusi. Nah, dibagi sana. Berapa? Iki pira? Nah, iki 100. 100 senang. Apa? Banyak apa? Kalian berdua nggak jadi tak beli kan kamu bohong. Udah sana dibagi. Sana Mbak, sana. Kamu sana, yang merah sana, Kono. Sing lucu panitiane Gus Miftah njaluk degen diwenehi kambil. Iki nyong ngombe ya sedite kreminen ya. Tadi wayangan yuk sama temenmu siapa? Jarut, Yakut, Yogo, semuanya sinden tak kasih uang. Saifuddin jaluk, orang isin. Sejuta Saifuddin. Nyong-nyongnya api kan ya. Nanti baik. Sing Saifuddin 1 juta. Habib Usman 1 juta. Wah, Habib temen nyongnya. Mulai pengajian ramplopan dia nyong mah keprimen. Bancerin jalut. Kaya aku mbahmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Seneng-seneng maulid Nabi sampai laron gitu melu seneng kabeh. Nderek maulid Kanjeng Nabi. Sholli wa salim daiman. Sholli wa salim daiman. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali Sholli wa salim daiman. Allah Sholli
paling gampang gayuh tresnane Allah niku Allah dawuh wonten Al-Qur'an. Apa? Gus Miftah minta nama buat bayi iki kon ngaji apa kon gawe jeneng? Anak-anak bayi. Wis duwite dijaluk, dodolane kon nuku, kon gawe jeneng, mulai amplope ra jelas. Baya sowan pondok, Pak Kiai yuk diatur-atur. Wong pangkah. Kok geting aku. Sesuk meneh moh aku diundang ngaji rene, dirampok entek-entekan aku. Hanya kehormatanku saja yang tidak direnggut. Malah ngomong berkah-berkah. Cara yang paling gampang gayuh tresnane Allah. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu mencintai Allah, caranya bagaimana? Fattabi'uni, ikuti Nabi. Lak wis melu Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Jadi gampang mawon. Lak pengen disenengi karo Gusti Allah, mang seneng karo Kanjeng Nabi. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan khalqan wa khuluqan. Lak teng Atril nomor 17 niku napa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Menungso sing paling sempurna akhlak dan bentuk fisiknya. Ngopo kok Nabi Yusuf diarani nabi sing paling gantenge? Nabi Yusuf iso digambar, gantenge Nabi Muhammad ora iso digambar. Lah didelok nyuwun sewu, gantenge Nabi Yusuf mung seprapate gantenge Kanjeng Nabi Muhammad. Ora iso dibandingke kaya gantenge Gus Miftah karo Saifuddin. Yo katon lumayan 1 juta. Kan tadi aku ngasih 1 juta karena dia saya seksa. Kok Habib Usman dikasih? Beda kan Habib, aku cinta. Saifuddin seksa. Melas temen ya. Kan nyongi mesake wong delok raine kayak kotak infak. Makanya lah golek berkah yang paling gampang niku nggih namung kalih Kanjeng Nabi. Maka bahasane napa? Robbi fangfa'na bibarkatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Apa meneh kok tresno karo Kanjeng Nabi? Gambar truk ana bokong truk gambare Gus Miftah iso paring pitulung. Apa meneh lah atimu ana gambare Kanjeng Nabi. Kula duwe jamaah teng Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin sekitar 5 jam perjalanan. Punya anak baru menikah, hamil 3 bulan. Setiap malam nonton YouTube-nya Gus Miftah, benturu nglindur nyebut jenengi Gus Miftah. Untung wong Kalimantan, dadi wong ra curiga, jajelak sing meteng wong Pangkah, jangan-jangan anake Miftah. Padahal anake Saifuddin. Singkat cerita,
Anaknya bilang sama bapaknya, Pak, mbok pergi ke pondoknya Gus Miftah, minta video ucapan kehamilan anakmu ini. Punya uang 300.000, berangkat ke Banjarmasin, uangnya habis, mau nyebrang ke Semarang nggak punya uang. Di pelabuhan ada truk bokongnya digambar Gus Miftah. Diparani supire, Pak ini mobilnya siapa? Mobil saya. Kenapa bokong truknya digambari Gus Miftah? Saya ngefans sama Gus Miftah. Lah bapak kok kayak orang bingung mau kemana? Saya pengen sowan Gus Miftah di Jogja tapi nggak punya uang. Apa kata sopir truk? Pak yuk berangkat sama saya ke Jogja, saya mau pulang ke Magelang. Mung truk ono gambari Miftah iso paring syafaat. Apa meneh yen atimu ono gambare Kanjeng Nabi. Insyaallah. Ya jal. Saya syuting sama Bu Khofifah di Jawa Timur acara sahur bareng Gus Miftah. Karena Bu Khofifah seneng mau ketemu saya dibawakan duren. Padahal Gus Miftah nggak makan duren. Saya nggak doyan duren, saya nggak ngerokok, saya juga nggak makan jeruan, jarang-jarang. Jeruan itu tidak bagus, apalagi jeruannya usus, nggak bagus. Jeruannya usus nggak bagus, apalagi jeruannya rempelo, nggak bagus. Kayak Banaspati ya. Sing guyune kayak kiye wayang apa ya? Apa boleh dawa? Bu, lampir. Lampir. Ada satu tokoh wayang yang tidak pernah nyusu sama ibunya. Anda tahu siapa? Buto Cakil. Karena kalau sampai nyusu ke mboknya, entek susu nih mbok nih, ini cangkemnya. Buto Cakil tuh matinya karena apa, Pak? Orang karena nyusu. Buto Cakil tuh matinya karena kelelep karo idune dewi. Soalnya benidu balik kan ketutupan ya. Ketutupan untuk. Loh kalau kayak wayang Gus Miftah ya kayak Arjuna. Minimal Kresna. Saifuddin ya boleh dawa. Boleh dawa. Boleh dawa, bukan Baladewa. Boleh dawa. Bawa duren, saya nggak makan duren. Akhirnya apa? Siapa yang makan duren? Pendereknya Gus Miftah. Manusia biasa saja bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, apalagi kalau Anda mencintai Kanjeng Nabi. Maka dikatakan al arwah junudum mujannadah. Dalam bahasa lainnya apa, Bib? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, atau al mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mila wa Allah Bapak Ibu. Dalu menika lah awake dhewe seneng tenan karo Kanjeng Nabi. Senajan to amalmu pas-pasan le, salatmu pas-pasan, maksiatmu okeh, tapi atimu tresno karo Kanjeng Nabi. Ya Allah. Muga-muga Allah ridho. Awake dhewe kabeh diakoni umat Kanjeng Nabi. Amin. Lah awake dhewe ngaku-ngaku nggih, awake dhewe ngaku-ngaku umat Nabi. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi telah mengakui kita sebagai umatnya? Urung karuan. Bagaimana supaya Nabi mau mengingat kita, mengakui kita sebagai umatnya? Saya punya teman di Tegal namanya Pak Saifuddin. Saya belum kenal sebelumnya. Ketika Mas Haryo datang ke tempat saya, Mas Haryo tolong nitip salam untuk Pak Saifuddin. Sekali dua kali akan dicueki sama Saifuddin. Tapi kalau setiap sekali ketemu, Haryo ketemu Saifuddin, Pak Saifuddin dapat salam dari Gus Miftah, Pak Saifuddin dapat salam dari Gus Miftah. Lama-lama Pak Saifuddin ingat apa enggak? Ingat. Makanya ada istilah apa? Waiting tresno jalaran saka kulino. Di kulino ke tresno karo Kanjeng Nabi. Lah mbiyen beda bojone Saifuddin karo Saifuddin. Waiting tresno jalaran mergo ra ono liyane. Sak mung-munge dipelet. Makanya sing wadon khilaf. Makanya lah ndelok bojone Saifuddin, alhamdulillah. Ndelok Saifuddin, innalillah.
Saya melihat Pak Saifuddin dengan istrinya adalah syukur dan sabar. Saifuddin dapat istrinya syukur, istrinya dapat Saifuddin sabar. Loh, sesuk Saifuddin mlebu surga mergo syukure, sing wedok mlebu surga mergo sabare. Pernikahan Pak Saifuddin dengan istrinya adalah menggambarkan bahwa teorinya anaknya Nabi Adam benar. Anaknya Nabi Adam teori pernikahannya adalah yang laki-lakinya jelek, perempuannya cantik. Kalau laki-lakinya tampan, perempuannya jelek. Berarti teori anaknya Nabi Adam benar. Laki-lakinya jelek, istrinya cantik. Siapa Saifuddin dan istrinya? Kok Pak Saifuddin gak duwe untuk? Ya keprimen. Apa? Ucul keprimen, salah. Kenapa Pak Saifuddin gak punya untuk? Karena kakek nyusu. Hahaha. Untune nyantol. Cangkeme Haryo, untune nyantol. Maka kula kelingan salah satu karakter almarhum Ki Ento Susmono. Mungkin beliau itu ibadahnya pas-pasan. Tapi soal tresno karo Kanjeng Nabi, soal sedekah, Ento Susmono tak acungi jempol 5. 1, 2, 3, 4, sijine goleki dhewe. Lah, Entos itu kalau wayangan bayarnya bisa 200 juta, 150 juta. Kayak Gus Miftah kalau diundang pejabat di Jakarta. Kalau dipangkah murah, dinyang. Dirampok Saifuddin. Kok keting aku. Malah Pak Saifuddin jawab, "Ame diketun." Nah. Itu begitu turun panggung Pak, dalang yang nonton, teman-teman pelawak yang nonton, teman-temannya yang datang disangoni kabeh. Itulah marem terus. Mila kula yakin terus niku Husnul Fatimah soalnya nopo. Inna auliya Allah lam yanalu min rahmatillahi wa sa'ata ridwani bi kasratil ibadah walakin yanaluha bi sakhawatin nafsi wal istihanah anid dunya. Sesungguhnya para wali-walinya Allah, kata Nabi, mendapatkan derajat kewalian bukan karena banyaknya ibadah, tetapi karena banyaknya sedekah. Apa rumangsane lak manus niku tanggapan 200 juta go mulih dhewe hura. Mas entus niku nyuwun sewu. Rekeninge ana duwite. Sakderenge sedo niku dhuwit sing nyekel kula. Kula titipi emas, anake ra ono sing ngerti. Damel nyalon bupati niku njaluk emas teng kula. Gus, mase kula pendet didol damel nyalon bupati. Sampai hati-hati nih. Lah mila nyuwun sewu. Siji sing jenenge Mas Entus niku lak ngomong manakib Ento Susmono niku, siji wong sing rajin sedekah, loro wong sing seneng karo Rasulullah. Mila Mas Entus niku lak karo Habib menghormati nih luar biasa. Nggih mboten bebas man. Soalnya napa ngerti bahwa mahabbah yang kita sampaikan kepada Nabi akan berbalas, nggak mungkin bertepuk sebelah tangan. Kalau Anda mencintai seorang wanita, bisa jadi cintamu bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau kamu mencintai Kanjeng Nabi dengan ikhlas, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah uraian hikmah yang telah disampaikan oleh beliau